Pria Parubaya, warga Tangerang Selatan, Banten melakukan pencabulan terhadap anak tirinya yang masih berusia 12 tahun. Kasus ini terungkap setelah korban memberanikan diri mengadu kepada ibunya setelah pergi dari rumah. Pria 42 tahun berinisial S ini diamankan Polres Tangerang Selatan, Banten atas dugaan pelecehan seksual. Korbannya merupakan anak tiri pelaku yang berusia 12 tahun. Pelecehan tersebut diungkap korban yang akhirnya mengadu kepada ibunya setelah bertahun-tahun dilecehkan ayah tirinya. Korban berani berbicara setelah pergi dari rumah. Saat ini korban sudah mendapatkan pendampingan dari psikolog Kabupaten Tangerang. Motifnya kemungkinan dari tersangka ini kan kejadian sudah berulang kali. Jadi korban juga pada saat tidur ataupun sedang berada sendiri di rumah dalam keadaan gelap, korban ini digerayangi oleh tersangka berdasarkan hasil keterangan korban. Pelaku terancam pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dengan denda 5 miliar rupiah. Polda Sumatera Utara mendalami kasus dugaan pemerkosaan terhadap anak berusia 10 tahun yang diunggah oleh pengacara Hotman Paris. Sementara pihak sekolah membantah adanya pemerkosaan dan menyebut ibu korban membuat laporan palsu. Kecil cewek umur 10 tahun yang diduga diperkosa oleh berbagai orang. Inilah video unggahan pengacara Hotman Paris terkait dugaan pemerkosaan yang menimpa gadis berusia 10 tahun asal Medan, Sumatera Utara. Dalam unggahan tersebut, Hotman menyebut korban diduga diperkosa berulang kali oleh kepala sekolah, staf administrasi hingga tukang sapu sekolah. Menurut orang tua korban, kronologi kejadian berawal saat korban didatangi oleh petugas kebersihan sekolah dan diberikan serbuk putih yang diduga obat bius sebagai penenang. Setelah obat beraksi, korban dibawa ke gudang sekolah di mana sudah terdapat kepala sekolah yang menunggu kehadirannya lalu melecehkan korban. Orang tua korban melaporkan kejadian ke polisi pada September 2021 lalu. Berkasnya pun telah dilimpahkan ke Polda Sumatera Utara, namun hingga kini belum ada tindak lanjut terkait para pihak yang diduga melecehkan korban. Oke, kasus ini sudah dilaporkan di Polda, di mana? Poltabes Medan ya, Poltabes Medan. Tapi ya sudah di Polda, tapi sampai hari ini belum ada perkembangan ya. Sementara Polda Sumatera Utara menyebut hingga saat ini penyidik masih mendalami kasus ini dengan mengumpulkan bukti dan saksi. 18 saksi sudah diperiksa meliputi kepala sekolah, petugas keamanan sekolah, petugas kebersihan sekolah, hingga keluarga korban. Pemeriksaan forensik dan visum terhadap korban juga sudah dilakukan. Dan pemeriksaan pendamping dari LPA, dari Dinas Sosial, dan lain sebagainya itu sudah dilakukan. Saat ini prosesnya masih terus berjalan di Krim Polda. Penyidik masih terus melengkapi alat bukti dan bukti-bukti yang lainnya. Terkait kasus ini, pihak Yayasan Perguruan pun buka suara. Yayasan Perguruan yang diwakili kuasa hukumnya membantah adanya pemerkosaan dan menduga adanya laporan palsu dari ibu korban. Kuasa hukum sekolah juga menyebut korban justru kebingungan saat menjalani prarekonstruksi yang digelar Polda Sumatera Utara. Ketika prarekonstruksi itu, ya, kita melihat bahwa si anak ini yang menjadi korban ini justru kebingungan tentang perbuatan dalam prarekonstruksi itu jelas bisa kita lihat. Dia malah kebingungan. Nah, lantas dari keadaan dan peristiwa itu kita berkeyakinan bahwa peristiwa yang dilaporkan oleh ibu ini dalam laporan polisi itu adalah palsu. Atas dugaan laporan palsu ini, pihak sekolah pun telah melaporkan ibu korban atas tuduhan pencemaran nama baik. Kasus guru cabul di sebuah sekolah menengah pertama di Batang, Jawa Tengah masih terus didalami polisi. Tersangka mencabuli para korbannya di berbagai lokasi yang ada di sekolah. Kasus guru agama cabul di sebuah SMP di Kabupaten Batang, Jawa Tengah menjadi perhatian serius di Treskrim Polda Jawa Tengah. Tim penyidik Polda Jawa Tengah
ikut membantu Polres olah TKP yang dilakukan penyidik Polres Batang di sekolah tersebut. Dari hasil olah TKP terungkap sejumlah tempat yang sering digunakan tersangka untuk melancarkan kelakuan bejatnya kepada para korbannya. Pelaku mencabuli puluhan siswi mulai dari ruang OSIS, gudang, ruang kelas, hingga musola sekolah. Korban dipaksa telanjang, ada juga yang dipaksa berhubungan suami istri dan divideokan. Beberapa siswi dipaksa memvideokan saat mandi. Dan korban diancam agar tidak memberitahukan kejadian tersebut. Intinya, ini terdapat banyak korban yang menimpa dengan pelaku yang sudah kita amankan. Dari pelaku mengakui puluhan korban yang saat ini baik itu perlakuan asusila berupa pencabulan ataupun perbuatan persetubuhan. Hingga hari ini, setidaknya sudah ada belasan siswi yang menjadi korban dan melapor. Namun diperkirakan jumlah korban yang melapor masih bisa bertambah. Seorang ayah pelaku pencabulan terhadap anak tirinya di Batanghari, Jambi ditangkap polisi. Pelaku tega mencabuli anak tirinya saat istri yakni ibu korban sedang bekerja di luar rumah. Pria berusia 41 tahun ini ditangkap Satuan Reserse Kriminal Polres Batanghari bersama Polsek Mersam atas dugaan mencabuli anak tirinya. T berbuat asusila terhadap anak tirinya hingga korban hamil. T mengaku telah 2 kali menyetubuhi anak tirinya pada Desember 2021 dan Januari 2022 di saat ibu korban sedang bekerja di luar rumah. Perbuatan pelaku terbongkar saat ibu korban curiga melihat perut anaknya membesar. Sang ibu membawa putrinya yang disabilitas ke bidan desa setelah diperiksa diketahui korban hamil 7 bulan. Usai mengetahui putrinya berbadan 2, ibu korban melaporkan perbuatan pelaku ke polisi. Pelapor curiga melihat anaknya yang menyandang disabilitas dari lahir tidak datang bulan, gitu. Kemudian pelapor berinisiatif untuk membawa anak kandungnya ini ke rumah sakit. Kini, pelaku telah diamankan di Polres Batanghari untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tinggal terpisah dengan istri barunya usai bercerai, seorang ayah di Pringsewu, Lampung tega memperkosa putri kandungnya. Korban tidak bisa melawan lantaran diancam dibunuh dan bahkan diduga korban juga dijual ayahnya ke pria hidung belang. MS, inilah si ayah bejat di Pringsewu, Lampung yang tega memperkosa putri kandungnya yang masih di bawah umur dalam setahun terakhir. Pelaku mengaku tidak bisa melampiaskan birahi lantaran masih tinggal terpisah dengan istri barunya hingga akhirnya putri kandungnya yang menjadi sasaran. Sementara korban yang tinggal bersama pelaku setelah ibunya bercerai mengaku dipaksa melayani ayahnya bahkan dengan ancaman akan dibunuh jika menolak. Di bawah ancaman korban yang takut dan tidak berdaya, akhirnya hanya bisa pasrah menerima perlakuan tidak manusiawi dari ayah kandung selama 1 tahun. Polisi juga mendalami dugaan jika pelaku menjual korban ke pria hidung belang. Hal-hal yang seperti ini ke depan sudah tidak terjadi lagi. Tentunya nanti bisa saling komunikasi, tidak sampai di sini. Kita tidak hanya melakukan penindakan terhadap tersangka ini, tentunya ke depan kami akan melakukan aksi-aksi dengan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait supaya hal-hal yang miris seperti ini tidak terjadi lagi di Kabupaten Pringsewu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Pringsewu. Ia dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Pelecehan seksual pada anak bisa dicegah, salah satunya dengan pendidikan seks sejak dini. Anak harus tahu anggota tubuh mana saja yang tidak boleh disentuh orang lain, serta berani untuk menolak dan meminta bantuan. Sesaat lagi Realita akan kembali dengan informasi ditangkapnya ART yang mencuri uang 800 juta rupiah dari seorang selebgram. Tetaplah bersama kami.